Halo semua. Kembali lagi di 5 Fakta Unik. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya terdapat berbagai perintah, dan ajaran hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah beragam hewan yang hidup di bumi. Mengenali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, merupakan salah satu cara mengimani kebesaran Allah. Berikut hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan keistimewaannya. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya untuk mensupport, dan klik subscribe channel ini. Ayo sama-sama, kita bangun channel ini biar bisa makin maju dan berkembang. Inilah 7 hewan yang punya keistimewaan, dan disebutkan dalam Al-Quran. Number 7. Fakta yang ketujuh adalah unta. Keistimewaan unta adalah ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air. Ia juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal yang melindungi mata dari debu gurun pasir. Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas, sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Unta disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? Dalam ayat ini, jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Unta juga dikenal sebagai hewan penurut, yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut melalui sebuah hadis. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Number 6. Fakta yang keenam, yaitu kuda. Kuda disebutkan secara khusus dalam surat Al-Adiyat. Surat ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah atas kuda perang yang berlari kencang, hingga memercikkan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Ini diumpamakan sebagai pengingat manusia, agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia. Kuda juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 8, ayat ini berbunyi, Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan atau harta. Kuda memang dikenal sebagai hewan yang gesit dan kuat. Ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Number 5. Fakta yang kelima, yaitu lebah.
Keistimewaan lebah adalah ia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga, dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68 yang berbunyi, Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dalam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang soleh di mana ia mengambil yang baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Number 4. Fakta yang keempat adalah semut. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok dan saling bergotong royong. Satu semut memang dianggap rapuh, namun sekelompok semut dapat melawan kelompok lain. Semut terabadikan dalam surat An-Naml yang juga berarti semut. Surat itu berbunyi sebagai berikut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Dinamai dengan An-Naml, yang berarti semut, karena pada ayat 18 dan 19, terdapat perkataan An-Naml, yaitu semut. Di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya, agar masuk sarangnya masing-masing. Supaya tidak terlindas oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, yang akan melewati tempat itu. Number 3. Fakta yang ketiga, yaitu laba-laba. Laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam. Laba-laba disebutkan dalam surat Al-Ankabut, ayat 41, yang berbunyi sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah. Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua tempat Rasulullah bersembunyi. Akibatnya, kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya, karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. Number 2. Fakta yang kedua, yaitu sapi. Keistimewaan sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Sapi juga merupakan nama satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yang berarti sapi betina. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya,
apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dalam surat Al-Baqarah, bermakna untuk tidak bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Number 1. Fakta yang pertama adalah burung hudhud. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk terbang bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Burung hudhud disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Islam, burung hudhud erat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk berbagai keperluan, seperti membawakan surat, mencari air, dan memantau keadaan bangsa lain. Saat burung hudhud tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman, saat itu ia kembali dan membawa kabar bahwa ada kerajaan yang makmur dan sejahtera, namun masih menyembah selain Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan milik Balqis, yang kemudian ia dan pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 7 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadirnya hewan-hewan ini menjadi pengingat manusia bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi. Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Semoga kita semua bisa menjaga dan melindungi hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Sampai jumpa kembali lagi. Terima kasih.